Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa syaikhihi asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyaikhina wa asatidina wa usulina syai'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa innama hajasa hadza fi dhamirihi wa jasha ala lisan. Halaman berapa? 218. Terus baris 8 dari bawah. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama hajasa hadza fi dhamirihi wa jasha ala lisanihi wa afsaha bi dzikrihi wa tashaddudi fihi bi annahu kana jahilan bil jauhari alladhi huwa asyrafu minal insi bi haddihi al khalisi min kulli syauhin. Panazala antil karubuwati al-aliyati wa birwati asyimai a'ni al-jawahira al-awiyata al-abadiyata wa tamanna ayyakuna hayawanan huwa akhassu minal insi 'inda kulli insanin illa innahu yahtaju fi taslimi hadha wa ma'rifatihi ila muqaddimataini wa natijatin balil ilmu bihi awalun wa taslimu lahu daruratun la li syai'in illa liyatalakhassa min awaridid dunya wa kalafal hayata wa darurati tabi'ati wa mutalabil hawasi. Oke. Sampai sini dulu. Dan pastinya manusia akan terlintas dalam hal ini terlintas rahasia-rahasia ini dan menggerakkan lisannya wafsoha bi dzikrihi dan memfasih-fasihkan dengan penuturannya serta melebih-lebihkan mengenai hal ini. Oke. Jadi sebentar dulu. Wa inna mahajasa ini fa'ilnya itu manusia. Fa'ilnya itu hadza. Wa inna mahajasa ing sak temene hajasa wis yo apa istilah iki wis tumancep lah ngono kuwi. Sudah membekas atau mengakar ataupun menempel opo hada kondisi seperti ini. Hada itu ya yang deket aja. Yang deket itu apa? Akhraja min kullil jahli wa adkhala fi ba'dil wahm. Jadi kondisi seperti ini itu sudah masuk, sudah ada, sudah nempel, sudah berkarat fi dhamirihi di dalam hatinya insan. Nah, begitu caranya bacanya. Wajasha ketika sudah membekas di hati, wajasha ala lisani. Jasa itu kita punya jaish.
punya tentara. Jaisyun itu tentara. Jadi wajasha itu ya kayak semacam strong atau powerful begitu. Jadi kelihatannya powerful ala lisanihi, atas, di dalam atau pada lisannya insan gitu. Jadi di dalam hatinya itu sudah berkarat. Apa itu? Akhraja min kullil jahli wa adkhala fi ba'dil wahmi. Udah itu aja. Lisannya itu kelihatan lihai sekali. Ya kelihatan enak lah begitu. Wa afsaha bi dzikrihi wa tashaddudi fihi, dan fasih untuk menyebutkannya hadza, wa tasyaddudu dan banget gitu, fihi di dalam hadza. Kenapa? Innama hajasa wa jasya wa afsaha wa tasaddudu li'annahu kana jahilan. Nah gitu loh cara membacanya. Karena dia bodoh dengan substansinya gitu. Jadi kita sorbannya hijau, berbicara tentang fasih, tentang agama, kan begitu kan, bla 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 bla. Kemudian ya disangkanya itu pinter gitu. Tetapi sebenarnya dia masuk ke dalam hal-hal yang bersifat waham tadi. Ya, seperti kemarin saya jelaskan. Nah, kondisi ini terus berjalan semakin parah. Kayak semakin nampak bahwa dia itu kelihatan pinter tapi tidak pinter. Kenapa? Ya kita karena tidak tahu substansinya. Makanya benar tapi tidak benar, atau orang Jawa, Lombok atau ada enggak? Benar tapi tidak benar, tidak pas. Gitu. Benar tapi tidak benar. Kenapa? Kenapa benar tapi tidak benar? Ya benar secara kuantitatif, secara metodologis, tetapi secara substansial itu keliru. Ini problem, dan itu banyak terjadi. Gitu loh. Li'annahu kana jahilan bil jauhari alladhi huwa asyrafu minal insani bihaddihil khalis min kulli syaubin, gitu. Yang lebih mulia dari manusia dengan batasan-batasan yang murni, min kulli syaubin, dari setiap hal-hal yang bersifat meragukan ataupun meragukan. Li'annahu kana jahilan bil jauhari alladhi huwa asyrafu. Kenapa dikatakan orang yang paham tentang jauhar itu lebih mulia daripada insan bihaddihi? Gitu. Jadi kan li'annahu kana jahilan bil jauhari alladhi huwa, yakni orang yang li'an alladhi huwa, kok huwanya kok tidak ke jahil ya, tetapi huwanya itu adalah ya yang paham tentang jauharnya begitu. Ini huwanya ini hati-hati. Li'annahu kana jahilan bil jauhari alladzika wa inna ma haja syahada fi dhamirihi wa jasha ala lisanihi wa afsaha bi dzikrihi wa tashaddudi
li'annahu kana jahilan bil jauhari. Alladzi huwa, alladzi huwa yang utawi jauhar. Gitu loh Mas ya. Alladzi huwa, alladzi yakni huwa utawi jauhar iku asyrafu minal insani bihaddihi al khalis. Jadi jauhar itu lebih mulia dari manusia dalam batasannya yang murni. Di grup WA saya itu diskusi tentang konsep apa yang disebut dengan spesiesism. Ini sebenarnya salah seorang tokoh neo, kalau boleh saya menilai, tapi saya tidak mengungkap dalam arti tidak ikut campur lah. Tapi ini neo Darwinism. Jadi, tapi saya diem aja karena saya nggak ahli kan. Kayaknya kok ini neo Darwinism. Jadi spesiesism itu gini. Kan gini kan awalnya kan diskusinya kan agama lebih baik mana, manusia atau apa, agama atau ilmu gitu. Ilmu kayaknya kok jadi panglima ya, ilmu kok pongah banget gitu. Tapi kan kata ilmuwan agama juga kok bla 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 gitu kan. Nah akhirnya ini janjane sih menilai ilmu dan agama ini yang menilai itu siapa? Manusia. Lah apa sih hak kita menilai bahwa ilmu itu baik, bahwa manusia agama itu jelek? Apa sih hak kita menilai agama itu baik, ilmu itu jelek? Dari mana kita punya otoritas itu? Jangan-jangan kalau kambing itu bisa ngomong, dia justru akan menemukan yang ketiga, bukan agama dan ilmu. Loh kalau begitu kita disamakan dengan kambing dong. Memang apa bedanya saya dengan kambing? Toh dia juga makan rumput, saya juga makan rumput. Rumputnya dia itu teki, kalau saya kangkung. Loh kalau begitu Pak Suri sama dengan kambing. Tuh, kenapa sama? Spesiesism. Kan gitu kan, konsep spesies. Nah, jadi kenapa kera manusia dari kera? Karena substansinya spesies. Karena manusia juga spesies. Spesies itu ya orang atau makhluk hidup yang punya karakter kelompok atau karakter yang sama antara satu dengan yang lain. Ini spesies burung, ini spesies berkaki dua, ini spesies melata, kan gitu kan biologinya kalau tidak salah. Ini kaki dua ini ada monyet. Nah, monyet ada gorila berevolusi. Nah, Darwinism, evolusionism, spesiesism. Coba kita perhatikan, alladzi huwa al-jauhar. Al-jauhar itu lebih mulia minal insani bihaddihil khalis. Jauhar itu lebih mulia daripada manusia dalam batasannya yang paling murni sekalipun. Manusia itu apa? Al-hadrul khalis, al-hayawanun natiq. Begitu kan? Ini sudah haddihil khalis, dan ini yang membedakan. Tetapi meskipun al-hayawanun natiq, itu jelas al-jauhar itu lebih mulia.
Jauhar itu apa? Ya substansial, ide-ide substantif, tidak pada spesiesnya. Ide-ide substantifnya dari manusia, tidak pada spesiesnya. Makanya lah kalau begitu apakah ide-ide substantif ini mengkritik daripada spesies? Mestinya spesianisme harus sadar kalau dia itu sebenarnya ngomong itu juga manusia loh. Kamu ngomong spesianisme yang mengkritik tentang agama dan ilmu, emangnya kamu ini bukan manusia? Nah, manusia juga, kamu gak bisa lepas dari manusia. Kalau begitu apa yang lebih memulia, yang lebih bagus dari ide dari Anda bilang bukan Anda, karena spesiesisme itu agak sedikit ini Mas ya, kalau boleh agak sedikit bukan trouble ya, tetapi membongkar, mendekonstruksi beberapa masalah yang lain. Misalnya karena konteksnya spesiesisme, maaf, LGBT itu masuk. Nah gitu, LGBT itu masuk. Kemudian ekologi yang agak sedikit keras itu masuk. Ekologi yang keras itu apa? Kambing nggak boleh dibunuh, ayam nggak boleh dibunuh. Ini ekologi yang keras banget nih. Kambing nggak boleh dibunuh, ayam nggak boleh. Apa? Karena tadi itu apa haknya Anda membunuh spesies yang lain? Anda juga spesies. Bahkan bisa jadi Anda yang harus dibunuh karena Anda spesies yang sudah merusak alam. Iya kan, manusia sekarang ini, manusia itu merusak alam. Iya, semua dibabati, alam dikeruk, kan gitu kan? Manusia itu perusak alam, spesies manusia. Jadi bisa jadi sebenarnya musuhnya alam itu adalah spesies yang namanya manusia. Spesies. Tetapi orang yang ngomong kayak gini kan nggak sadar bahwa itu adalah ngomong ideas. Nah, ideas itulah al-jauhar. Gitu. Jadi itu yang membuat kita punya ide, itu yang menjadikan al-jauhar asyraf min hadil insan. Gitu. Jadi seperti itu. Kira-kira tafsiran saya seperti itu. Bisa jadi saya keliru. Oke, terus Fanazala antil karubuwatil aliyati wadirwati jimai, maka manusia akan turun tingkatannya dari sifat ketuhanan itu yang luhur, wadirwati, dan tempat yang luhur juga. Ini maksud saya substansi yang luhur dan abadi. Watamanna ayyakuna hayawana, manusia berimajinasi untuk menjadi hewan. Padahal hewan adalah kembali problemnya harus failnya harus kalau failnya benar itu bisa dipahami. Tapi ini failnya itu mana? Jadi nazala ini failnya mana? Ya sama, saya juga belum ngerti. Ayyakuna ini, watamanna ayyakuna ini failnya mana? Harus. Jadi karena fail ini yang akan mengidentifikasi siapa yang turun dari tilkar sebenarnya ini ar-rubwah, atau kalau
antil karobwatil aliyah wadzarwatis samai. Tapi sebenarnya di sini dijelaskan a'ni al jawahir al alawiyah al abadiyah. Jadi yang turun itu manusia. Misalnya contoh ya, fanazala mangka medun opo al insanu antil karobwatil aliyati dzariyatis samai. A'ni, apa ini maksud dengan arobwatil aliyah? Adalah al jawahirul alawiyah al abadiyah. Jadi manusia itu memiliki ideas, dan ideas ini lebih mulia sebenarnya di dalam diri manusia, karena ideas ini adalah substansi, kan begitu kan? Substansi yang membentuk kecerdasan, kebahagiaan manusia. Tetapi manusia dalam tingkatan al-jauhar ini itu turun gitu loh, medun dari tingkatan yang tinggi ini loh, medun. Jadi tingkatan yang tinggi itu kan kita bukan, saya ini bukan fisik, kan gitu kan. Tingkatan yang tertinggi saya itu adalah ide-ide, konsep-konsep. Itu kan jauhar, makna hidup. Kalau saya kan cuma tangan ini loh, cuma rambut ini loh, untuk apa? Kan gitu kan. Tapi kan karena saya punya ide tentang konsep hidup yang bagus, misalnya si A punya ide tentang hidup yang baik, maka badan ini terrefleksikan diri menjadi diri yang baik. Berarti kan ini loh. Tetapi yang ini kan hadza asyraf min haddil insan. Haddil insan itu ya hayawan. Hayawan itu ya mangan. Hayawan mangan, natik berpikir. Itu namanya asyraf. Jauhar ini asyraf daripada ini. Kenapa bisa turun dari derajat yang mulia ini ke bawah? Dan orang kemudian berpikir, saya ini orangnya ayyakuna hayawana, jadi hewan. Hewan ya, jadi hewan itu apa? Pengen maem telo, pengen maem kelapa, kepala kambing, pengen makan apalagi kates, pengen maem mopo, pengen maem. Ini kan hayawan ini. Jadi nazala watamanna ayyakuna haya. Huwa kang utawi hayawan iku akhassu minal insani, lebih rendah dari manusia, inda kulli insanin, daripada setiap manusia. Loh, ini. Jadi akhassu itu lebih akhassu itu ya lebih rendah. Benar nggak lebih rendah? Gitu. Watamanna. Oke, jadi sampai sini ya, bisa dipahami ya. Jadi kana jahilan bil jauhar. Al jauhar huwa asyrafu minal insani khatuhu. Fanazala al insan itu anil jauhar. Jadi sebenarnya kan fanazala al insanu anil jauhar ilal hayawan, itu loh sebenarnya. Manusia itu turun dari derajat jauhar kepada derajat hewan. Itu sebenarnya fanazala. Kenapa dia jahil itu? Karena dia jahil anil jauhar alladzi huwa asyraf min haddil insan, maka dia kemudian turun dari haddul jauhar kepada haddul hayawan. Ya maaf saja, mungkin ini contoh saja. Kalau haddul jauhar itu
puasa terus kan gitu kan, wirid terus kan begitu, sholat sunnah, sholat mungkin ya, maaf ya, ini haddul jauhar. Tapi nek wis turun menjadi haddul hayawan yo esuk maem jam 09.00 maem meneh, bar ngono nonton TV gajetan maem meneh, nek iso golek ayam, golek apa, nggak ada yang lain kecuali hewan. Loh, ini namanya fanazala gitu, antil kal robwatil aliyah gitu, watamanna ayyakuna hayawanan, dan seterusnya. Jadi saya kira di situ sudah jelas. Oke, terus illa innahu yahtaju fi taslimi hadza, kecuali ia membutuhkan keselamatan dalam hal ini, keselamatan ini, wa ma'rifatihi, dan pengetahuan ini, ila muqaddimataini, sampai 2 muqaddimah, wa natijatin, dan natijah atau kesimpulan. Balil ilmu, tetapi ilmu dengan hal ini, dengan substansi ini, itu ada awalun, yang pertama, wa taslimu, dan keselamatan, lahu, karena ilmu, dharuratun, itu pasti, la li syai'in, bukan karena sesuatu, illa liyatalakhasa, kecuali murni, kecuali agar manusia itu lebih murni atau lebih ikhlas, min awari di dunia, dari perubahan-perubahan di dunia, wakal fil hayati, dan menanggung kehidupannya, wadhururotil tabi'ati, dan realitas yang memang sudah pasti, wa mutalibil hawasi, dan mencari kehidupan sehari-hari, hawasnya. Oke. Illa innahu yahtaju fi taslimi hadza wa ma'rifatihi, yahtaju, akan tetapi, oke ya, saya jadi kok ada illa. Ya maaf saja ya, kalau misalnya ini saya contohkan ya, illa ini oleh karena itu, innahu, manusia, yahtaju, membutuhkan, sopo manusia, fi taslimi hadza, agar ya selamat tentang hal ini, wa ma'rifatihi, dan mengetahui tentang hal ini, yahtaju tadi manusia, oleh karena itu manusia agar bisa selamat dan paham bahwa dia itu turun dari nazala tadi itu, dari jauhar ilal hayawan, dia yahtaju, membutuhkan, agar selamat dan mesti mengetahui, dia membutuhkan ila muqaddimataini, maring adanya 2 premis begitu. Jadi dia, bagaimana sih Pak agar saya tidak turun dari derajat al-jauhar, tidak turun ke derajat hayawan? Maka di sini membutuhkan 2 premis muqaddimate, dan membutuhkan 1 natijah. Artinya apa? Konstruksi logika itu harus betul-betul digunakan.
harus betul-betul dimanfaatkan untuk membangun pemahaman tentang pentingnya posisi al-jauhar tadi. Makanya muqaddimata ini. Nah, oleh karena itu di sini bal itu bukan tetapi, bahkan al-ilmu, pengetahuan, bihi, dengan mengetahui dengan apa, dengan ya yahtaju ila muqaddimata ini iku awalun, hal yang pertama, wat taslimu, dan menyerahkan lahu kepada ilmu, iku daruratun, hal yang pasti. Gitu. Ini bacanya bahkan ilmu tentang ini tuh ya harus menjadi yang pertama. Wat taslimu, dan menyerahkan lahu kepada ilmu ini daruratun, iku harus. Artinya apa? Pemahaman orang tentang makna hidup itu yang artinya adalah di al-jauhar tadi itu tidak akan bisa nyampe ke sana kecuali dengan premis-premis. Premis-premis ini logika. Logika ini sistematikanya ilmu kan begitu. Dan ilmu itu dalam kehidupan adalah harus yang pertama. Oleh karena itu ya logika, ilmu menjadi sumber, basis, pijakan sekaligus metodologi. Kenapa dikatakan metodologi? Ya karena tadi muqaddimatain tadi itu. Ini kan struktur silogisme yang dibangun untuk mengasumsikan this is the ideal atau ideal life misalnya. Nah, itu kan. Ini kan logika ini dibangun, ada premis ini. Mengapa kita harus baik? Baik itu kan di sini jauh. Mengapa kan metodologi muqaddimatai natijah al-ilmu itu dibangun untuk tahu bahwa kenapa saya harus baik. Kalau ininya tidak bisa kita bangun, ya kita tidak menemukan ini. Kalau tidak menemukan ini akan jatuh kepada hayawan. Kalau sudah jatuh kepada hayawan, ya semua sama. Apa bedanya dengan hayawan? Sama aja. Ayam orang diambil, nah, gitu kan. Nah, gitu. Kemudian kambingnya diambil, ini kelapanya diambil, habis itu. Nah, gitu kan. Ini karena sama-sama dengan ayam. Ayam juga datang ambil aja, pulang pergi. Gitu. Itu jadi kalau saya memahami seperti itu. Tetapi bahkan pengetahuan itu awal. Wa taslimu lahu, dan menyerahkan lahu kepada ilmu itu darurat. Hal yang pasti. Itu ya. Memang susah ya. Susah sih. Ya maaf saja harus istihad gitu loh. Ini memaknainya ini. Karena struktur gagasannya sangat rumit. Makanya bisa jadi saya salah. Bisa jadi saya keliru. Oke. Terus la li syai'in illa la li syai'in, bukan untuk sesuatu, illa liyatakhallaso yatafa'alu illa liyatakhallaso. Linya ini nawasib gitu ya. Illa liyatakhallaso, agar menjadi ikhlas, bukan karena sesuatu, kecuali agar menjadi ikhlas. Dalam arti ikhlas itu lepas sopeman atau insan min awari di dunia, dari dunia yang awarid. Dunia yang awarid itu apa? Saya kira kamu hari ini Innova datang,
besok Innova seri baru, besok lagi Innova seri baru lagi, besok lagi Fortuner, besok lagi suwe-suwe jadi keranda yang datang. Itu namanya ad-dunya awarid. Kan gitu kan? Awarid dunia. Jadi awarid itu sesuatu yang baru. Dunia itu sifatnya datang hilang, datang hilang, datang hilang. Kan gitu kan? Hari ini ada pepaya bagus, nah, itu kan hilang. Besok ada pisang, enak, hilang lagi. Ada lagi apa gitu, hilang lagi. Gitu. Jadi illa liyatakhallaq. Jadi orang itu lali syai'in, tidak untuk sesuatu, illa liyatakhallaq. Ilmu itu bisa hadir akan jauhar, akan naik, tidak nazala, bukan karena sesuatu, tetapi bukan karena sesuatu atau tidak disebabkan oleh sesuatu, tetapi dalam konteks dia bersih dari awarid dunia. Karena kalau dia tidak yatakhallas, tidak bersih dari struktur seperti ini, dia akan terus jatuh. Saya punya mobil 5, pengen 6. Coba kan itu kan. Pengen punya sudah 6, pengen 7 mobilnya. Terus yatakhallas. Jadi makanya begitu. Jadi kalau tidak yatakhallas, akan nazala. Tetapi kalau yatakhallas, dia naik. Wakal fil hayati, dan beban beratnya hidup. Kalf, takalluf, mukallaf. Kamu mukallaf, udah gede, dibebani. Jadi hidup itu beban hidup. Wakal fil hayati, beban. Wa daruratit tabi'ati, dan kepastian alam. Wa mautalibil hawasi, dan tuntunan tadi itu hawas, panca indera. Mulut pengen makan, mata pengen lihat yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, kan gitu kan. Tangan pengen megang yang enak-enak, kan gitu kan. Terus lagi semuanya rasanya pengen macam-macam. Itu namanya mauthalib al-hawas. Jadi sekali lagi ini sedikit, tetapi agak sedikit rumit, harus di problemnya bahwa dari yang idza haja syahada fi dhamirihi wa jasa ala lisanihi wa afsaha bi dzikrihi wa tashaddudi li annahu kana jahilan wa inna ma hajasa li annahu kana jahilan. Orang itu akan terjebak di dalam lisannya karena dia jahil bil jauhar. Al jauhar, padahal al-jauhar asyrafu minal insan. Begitu kan? Orang nazala minal jauhar ilal hayawan. Begitu. Karena apa? Ya karena dia tidak punya pengetahuan. Begitu. Padahal ilmu itu penting. Begitu. Kalau ilmunya itu kuat, maka sebenarnya hidup itu la li syai'in illa liyatakhallasa min awaridid itu. Jadi pengetahuan kalau sudah kuat itu, ya dia tidak akan butuh seperti itu. Dan seterusnya. Cuman masalahnya ya kadang-kadang masalahnya ya itu tadi, ilmu agama itu justru aset besar untuk mendapatkan awaridid dunia. Ini wah Pak Zuri ketinggalan kalau gitu. Ya inilah makanya dilematis kan. Dan media itu menjadi bagian dari proses upaya mendatangkan awarid di dunia. Lebih mudah. Iya. Lebih mudah, dan kecenderungannya ke situ. Kecenderungannya itu. Orang
ya maaf saja, orang yang alim sealim-alimnya kalau sudah kena media, itu dia sudah terkooptasi oleh media. Dan media itu kerjanya adalah kapitalisme. Itu. Sealim-alimnya itu. Ya gimana ya? Ya. Dia nggak tahu gimana. Makanya hati-hati ya, bukan berarti ya kita tidak boleh media, bukan, maksud saya bukan, tetapi kita harus tahu struktur bagaimana kerasnya media itu, dan ada kepentingan apa yang Anda bilang subscribe apa sih yang dicari? Subscribe ya, bahasanya apa bacanya itu? Subscribe kan? Tolong subscribe. Apa yang dicari kecuali uang? Nggak ada itu. Nggak perlu Anda melihat, mendengarkan ceramahnya. Gitu. Nggak perlu. Yang penting subscribe-nya itu kan. Ngapain itu? Itu kan kooptasi agama dalam media yang sudah ada dalam jalinan kapitalisme. Itu. Kapitalismenya lebih parah lagi karena dimiliki oleh satu orang. YouTube itu milik siapa? Miliknya Facebook bukan? Termasuk ya? Google. Miliknya Google. Miliknya Google ya. Bukan Facebook ya. Bukan. Kalau Instagram, Facebook. Instagram, WA, Facebook, YouTube, Google. Nah, ya itu miliknya siapa namanya? Kalau Zuckerberg yang Facebook. Microsoft. Ada lagi yang ini yang Jeff. Kalau Jeff itu Amazon ya. Kalau Google ini siapa ini? Ada lagi. Itu 2 orang siapa namanya? Bukan. Oke. Coba terus. Walau adroka bi quwwatihi syai'an wa qalahu bukan masdar, bukan fiil. Bukan fiil tapi iya masdar. Walau adroka bi quwwatihi syai'an wa aqlihi. Nah, ya. Wa hukmin bihi la somada nahwahu wa talaba al-intisaba ilaihi wal isyrafa alaihi wa nidama fihi wa tamama fihi wal baqa'a ma'ahu walau ya'idda kalau wa'ada itu ya wa'ada ya'idu, jadi walam ya'id. Kalau ini wa'ada, kalau ada ya'uddu itu walam ya'udda, jadinya begitu. Ini kalau nggak salah ya. Jadi wa'ada ya'idu, ada ya'uddu, ada ya'uddu, ada ya'uddu walam ya'udda. Tapi kalau nakison susah banget ya. Terus cawis walam ya'udda nakison ala aqibaihi mutamaniyan li ayyakuna ala hayati syai'in huwa al-ana bi nafsihi asyrafu nafsan wa malu wasnan wa baqa syakhson wa akramat berarti wa akramu jauharon. Oke, bagus. Terus apa dimanain lagi? Walau adraka bi quwwati syai'an, jika manusia menemukan
sesuatu dengan potensinya dan akal nalarnya, wahakam dan menghukumi sesuatu itu dengan akal. Wahakama dan menghukumi sopo al insan bihi terhadap syai'an, memastikan aja gitu. Wahakama dan memastikan bihi dengan pada syai'an, la somada maka ia akan menuju pada nahwahu semacam nahwahu itu ke arah nahwahu ke arah jauhar. Nah, boleh seperti itu. La somada maka pasti manusia menuju kepada arah jauhar. Otolaba dan mencari alintisaba hubungan ilahi pada jauhar. Wal isyrafa dan mencari kemuliaan alaihi atas jauhar. Wa nidhama dan aturan fihi di dalam jauhar. Wa tamama kesempurnaan bihi dengan jauhar. Wal baqa dan keabadian atau ketetapan, kekekalan ma'ahu bersama jauhar. Walam ya'udda dan tidak akan kembali atau kalau ada ya menghitung. Tapi jadinya kok kaf itu loh, bukan kof. Iya. Kalau kof kan kurang ya. Iya. Walam ya'udda dan orang hitung-hitung sopeman nakison ing kekurangan. Tapi kok nakison pakai kaf itu. Kurang kan pakai kof kan. Nah iya. Ala akibaihi atas akhir daripada man. Nakison ini nakoso menarik diri dari urusan, kembali sebagaimana dahulu. Oh ini nakoso ala akibaihi, kembali sebagaimana dahulu. Jadi walam ya'udda dan tidak mempersiapkan. Iya, oke. Iya. Walam ya'udda dan tidak mempersiapkan nakison ala akibaihi sebagaimana seperti yang dulu. Mutamanian ya. Sebagai imajinasi itu. Ya, berimajinasi. Li ayakuna supaya manusia tersebut ala hayati syai'in itu tetap pada keadaan sesuatu yang mana yang sampai sekarang tidak menurut dirinya asyraf itu lebih mulia, wakmal dan lebih sempurna timbangannya, waqo dan lebih kekal, wakroma dan wakromu dan lebih mulia substansinya. Oke. Ya, saya kira endingnya seperti itu. Seandainya manusia menggunakan nalar pikirannya, dia akan tahu mana yang lebih mulia, lebih baik gitu, lebih sesuai begitu. Dan visinya itu, ya visinya itu pada hal yang bersifat keabadian. Ya, jadi ya maaf saja sebenarnya secara substansial ide-ide besarnya sudah sering kita tangkap. Tetapi ini bahasanya sangat-sangat rumit ya, makanya ya kita harus pelan-pelan gitu. Saya kira seperti itu. Dan kalau sudah dia fokus di idrak ala nafsihi dan menuju kepada al-ilahiyah tadi atau al-jauhariyah, maka dia akan kembali, tidak akan kembali untuk tidak akan come back to the human as physically itu. Jadi dia tidak akan berpikir lagi tentang hal-hal yang bersifat duniawi yang tadi itu. Dia sadar betul bahwa disinilah yang lebih mulia. Tapi sekali lagi saya kadang-kadang itulah makanya pentingnya pengetahuan, pentingnya
Karena kalau tidak kuat itu balik lagi loh. Iya, saya kan di masjid situ. Saya bukannya saya sok kritis atau sok apa ya, sok apa istilahnya, sok rewel atau sok apa, enggak. Ya cuman pengalaman pribadi saja. Ada yang orang jamaah, habis itu 2 bulan 3 bulan hilang lagi, gitu loh. Nanti 3 bulan 4 bulan datang, habis hilang lagi, gitu. Jadi kalau datang kan al jauhar, tapi kemudian dia hilang, balik lagi, gitu loh. Nah ini ya karena memang struktur ilmunya tidak. Ya jangan jauh-jauh, ini termasuk saya juga bisa jadi. Kenapa saya kemudian 4 bulan kosong di masjid? Ya karena saya pengetahuan tentang baiknya sholat berjamaah itu masih tidak kuat gitu loh, sehingga hilang lagi. Misalnya saya contoh aja. Oke, satu alinea lagi ya, biar cepat selesai ini. Soalnya panjang sekali. Monggo, Mas. Ayo. Jadi Bapak yang ngertiin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awasilul hadzal fasli bi hadhi Wasilu. wa awasilu hadzal fasli bi Enggak, uwasilu. wa awasilu hadzal fasli Uwasilu. Bener, uwasilu. bi haditsin akhara dafa'na lahu fi hadhihi al-ayyami litakuna hadhihi muqabasatu mustawfatan wa la'allaka la takhlul fihi aydan in fa'idatin takunu rafdan bima sabaqa wa iqazan li nafsika fil mustaqbali tara insana yubsiru fiha bal hiya uyunuhu allati yara fiha bal hiya uquluhu allati yastasmiruha wa nawadihuhu allati idza fayyala minha arafa kaifa al-mu'arrasa Masro. wal masra wa kaifa as-sulhu idza bada wanjala wa absara baina yadayhi kullama dabba wa daraja wa nasha. Wa Saya menyampaikan. Kemana ini? wa sudah segitu aja. Oke. Wa uwasilu hadzal fasla bi hadisin akhar, dan saya sambungkan pasal ini dengan cerita yang lain. Dafa'na ilaihi, yang saya hadirkan ilaihi kepada pasal ini, fi hadhil ayyami, pada hari-hari ini, litakuna, agar li hadhil muqabasata, ya muqabasat ini, litakun, agar cuilan-cuilan ini, begitu, agar sketsa-sketsa ini iku mustaufatan, litakuna hadhil muqabasat iku mustaufatan, bisa terpenuhi. Jadi kalimat ini, jadi misalnya gini ya, ini buku. Nah, kotak ini adalah muqabasat. Segini nih muqabasat. Cuilan-cuilan yang ada di sini, ini muqabasat. Ini satu muqabasat. Ini satu cerita mozaik yang saling menyambung, begitu. Nah, dan saya sambungkan. Misalnya saya kasih ini titik. Nah, saya uwasilu, saya sambungkan hadal fasal ini bi hadisin akhir, dengan cerita yang lain, yaitu dikasih ini pada hari-hari ini, agar muqabasat ini betul-betul sempurna, gitu. Jadi artinya ini semacam jumlah mu'taridah atau semacam jeda, begitu. Kalau dalam sandiwara ataupun drama itu ada babak, begitu. Babak, satu babak ini saya masukkan, gitu.
episode kecil ini saya masukkan setelah layar ditutup, begitu saya masukkan ini. Nah, nanti episode ini bagian dari struktur pemahaman tentang drama itu. Nah, itu namanya wa wasilu hadzal fasl. Faslnya apa ya? Tentang maujud tadi. Sebagai satu drama kan maujud ini. Faslnya ya tentang maujud itu. Tapi cerita yang lain. Ceritanya apa? Ya nanti dulu wallahu alam kan. Kan belum begitu. Wala'allaka la takhlu fihi aidon min faidati. Mudah-mudahan aja kamu tidak sepi dari mengambil faidah. Begitu. Mudah-mudahan kamu tidak lepas dari mengambil faidah. Takunu yang ada rafdan lima sabak. Takunu yang ada rafdan sebagai ini hati-hati apakah rafdan itu bagian ataupun tambahan ataupun sambungan lima sabak dari yang dulu. Ya mudah-mudahan kamu tidak sepi dari mengambil faedah. Artinya kamu akan mengambil faedah lah, begitulah dari apa yang sudah terdahulu. Dan disambil mengambil faedah wa iqadhan li nafsi. Di samping mengambil faedah bisa membangunkan, bisa mengingatkan, bisa menyadarkan, gitu loh. Iqad itu membangunkan li nafsika untuk jiwamu fil mustaqbali di masa-masa yang akan datang. Jadi intinya dia akan memberikan cerita yang lain. Semoga cerita ini menyempurnakan sketsa muqabasa. Dan semua mudah-mudahan cerita ini kamu bisa mengambil faedah agar kamu ya ikut membantu membangunkan diri kamu, kan gitu. Taro al-insan, kamu melihat manusia. Yubsiru yang melihat fiha tentang faedah. Bal hiya bahkan hiya utawi faedah uyunuhu bahkan hiya uyunuhu allati yarofiha. Maaf ini awas keliru. Kamu melihat manusia ya besuru yang melihat fiha di dalam faedah atau fiha dalam muqabasa. Tetapi hiya utawi muqabasat bal hiya uyunuhu lati yarofiha bal hiya hukuluhu. Ini uyunuhu itu harus jadi khobar baru benar. Tetapi hiya utawi bal hiya uyunuhu lati yarofiha bal hiya hukuluhu lati yastasmiruha. Jadi hukuluhu harus jadi khobar, uyunuhu harus jadi khobar. Wa nuwadhihuhu dan kami menjelaskan wa tuwadhihuhu dan menjelaskan hu yaro hu hukuluhu itu sama fa'ilnya itu. Allati idza qila minha arafa. Wa kayfas subhu idza bada wanja. Wa absara baina yadayhi kullama dabba wa daraja wa nasha. Wa nasha itu sama dengan wa nasha. Dan bagaimana ketika subuh sudah mulai muncul wanjala. Wa absara baina yadayhi kullama dabba dan bisa melihat di antara dua tangannya setiap sesuatu yang merangkak. Dabba wa daraja dan ya ini absara itu ya subuh itu ketika muncul maka semua melek gitu loh.
Nah, itu namanya jangkrik ya mulai loncat-loncat, ayam ya mulai kukuluru gitu loh. Manusia yang mulai jengkelek. Itu namanya wa kaifa subhu idza bada wan jala wa absar. Tetapi ini kalimat akhir yang tambahan saja. Jadi dia kayaknya mendeskripsikan sebuah suasana yang mana suasana ini harus dimaknai sebagai apa gitu. Kalau saya subuh itu harus bangun untuk bawa pacul ke sawah, misalnya contoh ya. Pertanyaannya, apa yang saya siapkan? Cuman pacul? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa sampai ke sawah. Harus pakai otak, harus pakai tenaga, harus pakai kuah, kan gitu kan? Kita coba asumsikan seperti itu. Taro al-insan yabsuru fiha. Kamu melihat manusia yabsuru yang melihat fiha tentang muqabbasah, tetapi bahkan hiya utawi pusing. Ada alternatif jawaban. Oke, kalau tidak ada ya kita jadikan PR bersama. Sudah cukup? Pak, misalkan kita sering baca buku gitu. Nah, seorang disuruh belajar untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah, berarti orang menuntut ilmu buat hal itu gitu Pak. Itu benar atau salah? Ya benar. Ya, benar. Siapa yang tidak benar? Tujuannya orang belajar itu buat hal-hal yang bersifat tadi. Physically. Iya. Iya benar. Tetapi kan yang fisik kan tidak sempurna. Satu, yang ilmu tidak sekedar fisik. Ini kan gitu. Contoh, orang dituntut untuk belajar. Ini gitu ya, mencari ilmu. Untuk apa tadi? Kamu bilang menghadapi kemajuan zaman. Iya, kemajuan zaman yang serba begini. Orang harus makan, orang harus punya kedudukan, orang harus pinter, bisa berkompetensi, punya kompetisi, punya kompetisi, punya daya saing, kan gitu kan? Benar. Tetapi paradigma yang ada di dalam kompetensi, di mana kalau kompetensinya berdasarkan fisik, nggak sukses. Kalau kompetensinya tidak punya daya nalar yang kuat, nggak sukses. Jadinya niru aja. Tuh. Kemampuan merakit komputer jadi buruh pabrik komputer. Tapi yang punya nalar untuk membangun program, coba berapa? Yang punya nalar ini Jauhar, punya karya-karya inovatif ini Jauhar. Kamu kerja di mana? Pabrik mobil. Oh, bikin mobil. Oh, enggak, cuman bagian nempelin stiker aja. Oh, jadi kamu nempelin aja. Iya. Berapa gajimu? 3 juta. Hebat sekali. Cuma nempelin aja. Iya. Tapi coba sekarang, berapa tahun lagi bensin itu habis? Saya tidak tahu anak saya itu menikmati bensin enggak. Jangan-jangan sudah tidak bisa. Anak saya. Kalau cucu saya insya Allah nggak bisa, sudah nggak ada bensin. Cucu saya sudah nggak ada bensin itu, nggak ada. Jadi fisik menempelin stiker tadi itu yang Anda bilang tadi untuk tantangan zaman itu menjadi terseok-seok gitu, karena dia tidak masuk ke ranah Jauhar. Kayak SMK ya, bagaimana nggak terus Iya. itu karena dia terlalu pragmatis tadi. Kayak SMK contohnya. SMK Bukannya SMK itu jelek.
cuman penerapannya dan persepsinya yang jelas. Itu loh. Kalau SMK di Jerman namanya gimnasium, dan itu sebenarnya ada waktu zaman penjajahan konsep gimnasium itu tidak kalah, karena kalau SMK kan disuruh bikin sekrup ya jadinya sekrup gitu. Tapi kalau gimnasium di Jerman disuruh bikin sekrup, bisa bikin sekrup, bisa jadi bikin sekrup pola-pola yang lain gitu. Jadi SMK tetapi idenya sejarah. Makanya di Jerman tekniknya kan bagus sekali. Teknik kok bisa bagus? Ya karena tekniknya disertai dengan jauhar, dengan ideas yang kuat. Kita sampai kuliah itu masih bikin sekrup aja. Gimana? Bengkel motor, mekanik motor. Nggak bisa itu mekanik motor bikin mesin motor. Nggak bisa. Kata siapa Pak? Bisa, tapi kalau bisa mestinya ada mesin motor yang lebih bagus, lebih murah. Mesin motor yang tidak menggunakan bensin. Ayo, kapan itu ditemukan? Kalau itu ada, prototipe itu ada, masukkan ke hak paten, masa depan motor Indonesia itu bikinan Indonesia sendiri. Tapi siapa yang mikirkan itu? Nggak ada. Orang Jepang yang mikir. Mereka sudah mikir 20 tahun yang akan datang motor ini nggak pakai bensin. Indonesia beli lagi. Harganya 10.000 dijual ke Indonesia jadi 20.000, dibikin di Indonesia karena nempelin kertas Yamaha, nempelinnya itu loh, itu 5.000 sendiri kita store ke Jepang. Itu yang terjadi karena faktor tadi itu tingkatannya itu masih hayawan atau masih nazala tadi tidak gitu. Itu yang dilakukan India itu bagus, jadi dia nggak mau misalnya nyaji impor secara utuh gitu. Jadi mereka harus ada pabriknya, lalu yang ada di India lalu. Ya harus, tapi ya dilemanya harus itu namanya proteksionis, namanya itu motor harus dibikin sendiri, itu proteksionis. Ya harus punya pemimpin yang kuat gitu, dan kita harus kuat juga ininya. Misalnya di India bikin motor apa? Jadi Jepang ini motor-motor Jepang itu sampai di India jadi berbeda gitu karena pabriknya di sana. Lalu orang India yang mengerjakan gitu, jadi kayak apa ya? Iya ya makanya tadi tuh. Oke, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.